dalam acara Aku Cinta Tanah Air dengan tema Anak Bangsa yang Beretika. Setelah sebelumnya Aku Cinta Tanah Air dilaksanakan di GOR, Kodiklat TNI, dan tahun kemarin di Arhanud, namun tahun ini kita melakukannya secara virtual. Dan ini merupakan acara yang keempat kalinya untuk kita semua. Nah, kalau gitu, sebelum kita memulai acara, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Bapak Ali Samson Pane. Ada di sebelah saya, silakan Pak Pane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu adik-adik semuanya? Sebelum kegiatan ini, acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Untuk adik-adik dan bapak-bapak semuanya, doa ini saya pimpin secara Islam, dan untuk bapak ibu, adik-adik yang beragama lain boleh menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk itu kita mulai berdoa ya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu, memohon ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Pada hari, ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengikuti suatu kegiatan untuk Aku Cinta Tanah Air yang kita cintai ini, dan berikan kedamaian dan tentraman buat bangsa dan negara kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kedamaian, berikan kami tenteraman, dan jauhkan segala kami bala bahaya corona yang melanda negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kecerdasan kepada anak-anak bangsa kami ini, anak-anak khususnya dan dari rumah pintar kami ini, ya Allah, berikan anak yang cerdas, yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami keberkahan, berikan kami kedamaian, berikan kami keselamatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para guru-guru kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka, sebagaimana memberikan kami, mendidik kami, kebahagiaan dari kecil sampai pada saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rizki yang berkah, rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang berguna dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah doa kami, terimalah permohonan kami. Semoga kami bisa menjalankan seluruh perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila perjalanan hidup kami ini tidak sesuai dengan ajaran-Mu, tolong luruskan niat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu lah kami memohon, kepadamu lah kami meminta. Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha besar, Engkau yang memberikan segala-galanya, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Pane sudah berdoa untuk memimpin doa untuk kita semua. Semoga Pak Pane sehat selalu. Amin, amin. Amin. Baik, kalau gitu kita lanjutkan acara kita. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyikannya dengan sangat hikmat. Kita bisa taruh tangan kanan kita di dada. Mikrofonnya juga boleh dibuka. Selama lagu Indonesia Raya berlangsung, kita bernyanyi bersama. Nana. Indonesia tanah itu, tanah tumpah darah,
rumahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah Jiwanya, bangunlah Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka, Indonesia Raya. Ya, bangga banget ya kalau ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya sampai dengan usia ini setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya selalu merinding dan bergidik betapa bangganya saya lahir menjadi putra-putri bangsa. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala CSR Bidang Pendidikan, Gadis Oktori. Terima kasih Kak Silvi. Halo adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang mengikuti webinar Aku Cinta Tanah Air. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua bisa menghadiri dan mengikuti webinar Aku Cinta Tanah Air di tahun 2020 ini. Yang terhormat Bapak, mungkin dipanggilnya Pak D ya sekarang. Pak D Oyot, SIP Marsikal Muda TNI Purnawirawan, dan Kak Silvi, Tutor Sentra Buku Rumah Pintar BSD. Terima kasih dan seluruh para peserta webinar Aku Cinta Tanah Air yang saya cintai. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober nanti, Sinar Maslen melalui pengembangan Sentra Buku Rumah Pintar kembali menyelenggarakan Aku Cinta Tanah Air. Mungkin di tahun ini sedikit berbeda dikarenakan kita tidak bisa melakukan kegiatan beramai-ramai dan offline, jadinya dilakukan secara virtual melalui Zoom. Dan tema tahun ini adalah bagaimana membentuk anak bangsa yang beretika. Sebagaimana yang kita hayati bersama tanggal 28 Oktober nanti sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 memiliki makna yang sangat mendalam untuk sejarah bangsa ini. Nah, isinya pada hafal nggak nih adik-adik semua yang ada di sini? Ya, ikrarnya itu kita bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, melalui sentra buku Rumah Pintar ini, rasa nasionalisme itu diekspresikan nih melalui berbagai peringatan dan kegiatan. Dari hari Senin, Kak Silvi udah minta adik-adik untuk berliterasi, bagaimana kalian mengekspresikan kecintaan tanah air kalian melalui kebaikan-kebaikan yang pernah kalian lakukan dan harapan kalian untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Diharapkan nanti justru kami semua berharap bahwa pembekalan hari ini dari Pak D. Oyot dan Kak Silvi bisa memberikan tambahan dan ngecas kembali untuk membentuk karakter kalian yang positif, religius, mandiri, berintegritas, saling bergotong royong, dan memiliki jiwa nasionalisme. Harapan kami besar banget pada kalian sebagai generasi muda agar kalian bisa tumbuh dengan diri yang berkarakter positif, beretika dengan kecintaan yang besar terhadap tanah air Indonesia. Seperti tadi Kak Silvi merinding kalau nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang mengikuti kegiatan hari ini, para guru-guru, para orang
tua, para ibu rumah tangga, adik-adik semua yang terlibat. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya pada kalian yang aktif di sentra buku, berliterasi, mengungkapkan kebanggaan kalian sebagai masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini yang diadakan oleh Sentra Buku Rumah Pintar terus berkembang, terus membangkitkan semangat kita semua, daya juang kita bersama, terutama di saat-saat pandemik seperti ini. Ini kita semua harus berjuang untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih maju, tangguh, dan juga beretika. Begitu saja adik-adik semuanya, para peserta webinar Aku Cinta Tanah Air, tetap jaga protokol kesehatan. Kak Gadis karena ngomong maskernya dicopot dulu ya. Tetap jaga kesehatan, semoga kalian semua terus semangat dan cinta tanah air. Begitu saja Kak Silvi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Gadis untuk sambutannya. Nah, Kak Silvi lanjutkan kembali ya. Jadi, sebelum acara ini, kemarin kita sempat tuh mengajak adik-adik untuk menuliskan kebaikan apa yang sudah dilakukan dan harapannya apa untuk bangsa ini. Nah, nanti akan ada dipilih tulisan terfavorit. Tapi di akhir acara ya, kita lanjutkan dulu acara yang sekarang. Di bulan Oktober ini kita memperingati ada Hari Kesaktian Pancasila kan tuh di awal, terus ada Hari ABRI, dan juga nanti Hari Sumpah Pemuda. Nah, hari istimewa ini jangan sampai hanya jadi peringatan saja, karena sejarahnya adalah para pejuang terdahulu kita sudah berusaha keras untuk kemerdekaan, dan beliau-beliau sudah berjuang hingga terkenang di hari-hari spesial ini. Kita akan hidupkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari perjuangan para pahlawan kita, karena setiap anak adalah pahlawan untuk bangsanya. Nah, sebagai generasi penerus, kita perlu tahu nih, masa depan kita untuk siapa, bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri, dan apa yang perlu kita tingkatkan, dan perilaku apa yang perlu kita tinggalkan. Nah, nggak usah lama-lama lagi nih, kayaknya adik-adik juga udah nggak sabar hadir pada hari ini, Pak D kita semua, Marsekal Muda TNI Purnawirawan, Bapak Haryantoyo SIP, yang akan mengisi acara kita pada hari ini. Sebelum saya panggil beliau, kita mau bacain biodata singkat beliau. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya adik-adik. Iya. Sudah munculkah? Oh, oke. Ya, Bapak Haryantoyo SIP, pangkat Marsekal Muda TNI Purnawirawan, penerbang TNI AU, tempat lahir di Sidoarjo dengan agama Islam. Ya, beliau menyelesaikan pendidikan umum seperti biasa, SD sampai dengan S1, lalu dilanjutkan pendidikan pengembangan umum militer dari Akabri Udara, Sekau, Sesko AU, Sesko Abri, Lemhanas KSA. Juga untuk menjadi seorang militer, beliau melakukan pendidikan khusus militer atau kursus, yang pertama dari pendidikan dasar cabang LEK, sekolah penerbang, kursus intelijen strategis, seminar pertahanan udara, kursus manajemen 2 kali. Selanjutnya Kakak Dewi, ya. Oke, ini dia riwayat pangkat dari Bapak Haryantoyo. Perwira pertama, Letnan 2, Letnan 1, Kapten. Perwira menengah, Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel. Perwira tinggi, Marsekal pertama TNI, Marsekal Muda TNI, Marsekal Purnawirawan TNI. Pengalaman jabatan. Beliau pernah menjadi perwira penerbang TNI AU, pilot penerbang sipil, Kasih Sasut Subdit Intelut Dit Pamau, Mabes AU, Komandan Lanut Pangkalan Udara Tanjung Pinang, Paban 2, Huplup, Staf Intelijen Mabes TNI, Kepala Dinas Pengamanan dan Persandian TNI AU, Asisten Pengamanan Kasau, General Manager Padang Golf Halim Jakarta, Wakil Kedua Bidang Organisasi BPP PPAU, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Golf Provinsi DKI. Beliau juga terlibat dalam penugasan dalam dan luar negeri. Untuk penugasan dalam negeri, tugas-tugas operasional,
perwira pengaman penerbangan RI1, RI2, pilot penerbang PT Mandala Airlines, panitia penyelidik kecelakaan pesawat terbang, mengajar Sesko AU, Sekolah Staf Komandan AU, Atase Pertahanan. Untuk penugasan luar negeri, tes flight pesawat di Singapura, staf PBU Atan RI Teheran, Iran. Pengaman fisik Presiden RI1 dan RI2. Latihan bersama dengan negara-negara sahabat. Air Defense Seminar di Australia. Joint Border Committee negara-negara ASEAN. Flight Security Officer untuk RI1 dan RI2 di kurang lebih 25 negara. Beliau juga memiliki banyak sekali tanda kehormatan. Untuk operasional ada 6 buah, untuk kesetiaan 3 buah, kehormatan 4 buah penghargaan. Beliau juga memiliki seorang istri dan seorang anak. Demikian biodata singkat dari Bapak Haryantoyo SIP, atau saya biasa manggilnya Pak D. Kalau gitu, udah nggak sabar lagi, langsung saja kita panggil Bapak Haryantoyo, Kak Dewi. Terima kasih Kakak Silvi, Kakak Gadis, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini giliran Pak D. Oyot diminta tampil untuk bisa memberikan penjelasan, masukan, keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Aku Cinta Tanah Air. Tetapi arahnya khusus adalah anak bangsa yang beretika. Ketika kita menyebut Aku Cinta Tanah Air, ada dua hal yang barangkali belum Pak disebut. Di antara aku dan tanah air, maka setelah aku ada keluarga. Ya. Setelah keluarga ada masyarakat. Setelah masyarakat baru ada tanah air. Jadi 4 ini tidak bisa dipisahkan. Karena aku adalah bagian dari keluarga, aku adalah bagian dari masyarakat, dan aku adalah bagian dari tanah air Indonesia. Kita tidak perlu jauh-jauh harus bagaimana menjadi atau menghayati Aku Cinta Tanah Air. Mari ajak atau Pak D aja anak-anak untuk dengan bahasa kita ya. Bagaimana kita menjadi anak bangsa yang beretika. Anak bangsa yang beretika itu untuk siapa? Kemudian masa depan untuk siapa? Belajar untuk apa? Kalau kita memikirkan masa depan tanah air, maka tidak luput keterkaitannya dengan masa depan itu masyarakat di lingkungan kita, ya, masyarakat di lingkungan kita, kemudian keluarga, dan bahkan diri sendiri. Menyangkut tanah air adalah seluruh warga negara Republik Indonesia yang kita ada di dalamnya. Begitu juga menuju wilayah yang lebih kecil atau lebih sempit, masyarakat luas. Masyarakat luas, misalnya ya, kita melihat di tanah air ini ada 34 provinsi. Ya, masing-masing provinsi itu ada kabupaten, kota madya, kemudian di bawahnya lagi ya ada pejabatnya, ada wali kota, ada Pak. Kemudian di bawahnya lagi ada kecamatan, pejabatnya Pak Camat. Kemudian ada lagi di bawahnya ada kelurahan atau desa, pejabatnya
Pak Lurah atau Kepala Desa. Begitu seterusnya ke bawah ada RW, ada RT, ya. Itu semua masyarakat Indonesia. Kemudian menuju kita hal yang lebih kecil adalah keluarga, ya. Kita tidak akan lepas dari keluarga, ya, bapak, ibu, adik, lain-lain. Kalaupun toh misalnya orang tua kita sudah tidak ada semua, kita ada saudara. Saudara bisa saudara sepupu, saudara kandung, kemudian ada om, tante, ya, paman, Pak D, dan lain-lain, ya. Nah, itu semua adalah merupakan bagian dari keberadaan kita. Yang paling kecil adalah kita sendiri secara pribadi. Kenapa Pak Des menyebutkan bahwa kita tidak bisa lepas dari keluarga, kemudian warga masyarakat, dan kemudian juga tanah air. Yang perlu disadari bahwa kita ini adalah ada dua macam atau sebagai yang pertama sebagai makhluk individu, yakni diri kita sendiri, juga sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itulah yang tadi Pak dikatakan makhluk sosial di dalam keluarga. Makhluk sosial kita menjadi bagian dari RT, menjadi bagian dari RW, lurah, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya. Ya, itu masyarakat gitu. Kemudian di samping kita sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Makhluk individu seperti apa ya? Makhluk individu adalah kita sendiri ya. Kalau makhluk individu itu adalah pola pikirnya adalah kalau makhluk sosial pola pikirnya adalah sosial sentris. Kalau kita bicara sosial sentris atau mungkin itu terlalu banyak ya. Makanya itulah Pak D mengajak bagaimana kita ya anak-anak itu bisa menjadi bagian yang berarti bagaimana menjadi anak sebagai individu yang berguna untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, untuk tanah air. Makanya itulah Pak D mengambil judul bagaimana menjadi anak bangsa yang beretika. Kalau kita bicara sebagai anak bangsa yang beretika, maka kita harus berpikir tentang diri kita sendiri. Harus berbuat apa? Coba slide selanjutnya. Dari hal yang Pak D kemukakan itu, kita menuju untuk bisa kepada negara dan bangsa, untuk cinta kepada tanah air, maka kita bisa berpikir dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Jangka panjang adalah kelak ketika kita menjadi besar, menjadi pemimpin, ya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi maupun sosial. Kemudian juga jangka menengah. Jangka menengah itu adalah jangka di tengah-tengah untuk menuju ke jangka panjang. Nah, sebelum menginjak ke jangka menengah, maka kita perlu mempersiapkan diri dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu, kita perlu menyiapkan diri. Untuk apa? Menurut Pak D, kita semuanya harus berusaha untuk menjadi pemimpin. Ketika kita berusaha untuk menjadi pemimpin, ya, kalau misalnya tidak
pada pimpinan perusahaan, tidak pada pimpinan organisasi, tidak pada pimpinan pemerintahan, tidak pada kepemimpinan di kementerian atau pejabat di negara Republik Indonesia ini, setidak-tidaknya kalau kita laki-laki itu akan menjadi pemimpin rumah tangga. Begitu juga kelak kalau yang tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga jadi ibu rumah tangga. Kalian mesti nantinya akan jadi ibu rumah tangga, jadi bapak rumah tangga, jadi pemimpin keluarga atau jadi ibu rumah tangga. Nah, untuk di pemimpin inilah yang Pak D untuk mengajak bagaimana sih menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Ketika kita berharap berhayal tentang kepemimpinan, sebaiknya kita tidak perlu jauh-jauh memikirkan apa sih itu pemimpin yang jauh di sana, sementara kita sekalian, anak-anakku sekalian masih ada di tingkat SD dan SMP. Tapi paling tidak sudah bisa mengerti arahnya Pak D bicara ini kemana gitu loh, ya kan? Menjalani pemimpin itu perlu juga melaksanakan kepemimpinan, kemudian membangun kepemimpinan dan bahkan meningkatkan kepemimpinan. Lalu bagaimana prosesnya? Mari kita masing-masing melihat sejauh mana kita masing-masing ini bisa menjalani, bisa melaksanakan, atau bisa membangun dan meningkatkan. Pak D yakin semua mengerti bagaimana melaksanakan. Yang Pak D ajak adalah bagaimana berpikir tentang eksistensi anak-anakku sekalian, bagaimana berguna, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus ke depannya bermanfaat bagi nusa, bangsa, tanah air, maupun mungkin agama. Dari hal-hal itulah tentunya Pak D tidak mengajak untuk bermuluk-muluk yang teguh, kita memulai diri sendiri saja. Karena kalau pembangunan terhadap pendewasaan diri ini bisa tercapai, insya Allah ke depan anak-anakku sekalian menuju bagaimana memasa aku cinta tanah air demi negara dan lain-lain. Selanjutnya, coba tolong itu slide selanjutnya. Ketika kita berusaha untuk meningkatkan kepemimpinan, lalu apa sih yang perlu ditingkatkan? Kalau Pak D menyebut itu ya, ada yang namanya kapabilitas, ada yang namanya sosiabilitas, ada yang namanya alergitas, ada yang namanya responsibilitas, atau bahkan yang ada 5 adalah fleksibilitas. Pak D tidak terlalu jauh untuk bicara yang mungkin anak-anak belum mengerti. Mungkin Pak D sebut saja sebagai satu kemampuan. Kemampuan itu apa? Meningkatkan kemampuan adalah meningkatkan kemampuan diri sendiri, ya. Di antaranya misalnya untuk menjadi pinter harus belajar, ya. Untuk bisa menjadi sehat itu harus hidup secara sehat. Misalnya makan teratur, istirahat teratur, hidup teratur, tidur teratur, olahraga teratur, belajar teratur, dan sebagainya.
dengan banyak belajar, dengan banyak mendengarkan nasihat-nasihat maupun pelajaran dari guru, ya insya Allah kapabilitas atau kemampuan diri pribadi masing-masing anak ya itu bisa ditingkatkan. Karena semuanya mengalami proses belajar, meningkatkan kemampuan. Seperti Pak D juga pernah mengalami menjadi seperti kalian. Sekolahnya di SD, di SMP, SMA, S1, dan lain-lain. Nah, disitulah kita banyak belajar. Sebagai selingan aja bahwa Pak D ingin mengatakan, belajar itu tidak boleh berhenti dimanapun, tidak hanya di bangku sekolah saja, tetapi juga di lingkungan sosial. Kalau bicara pendidikannya Pak D, alhamdulillah Pak D sudah pernah menempuh sekolah, baik di sekolah umum maupun di sekolah militer, yang kalau kita gabung perjalanannya Pak D dalam belajar, itu Pak D hitung itu sudah selama 22 tahun. Ya, 22 tahun itu betul-betul belajar, apalagi di lingkungan militer. Kalau di lingkungan militer itu belajar misalnya sekolah atau kursus, ya masuk asrama. Ya, masuk asrama dengan kehidupan yang teratur. Bangun pagi, ya, bangun pagi diawali dengan trompet, panggilan bangun, sampai kepada apel malam selesai belajar itu pun dengan trompet untuk ucapan selamat istirahat. Itu kemampuan-kemampuan itu selalu dibina. Hanya memang kalau di militer itu pendidikannya Pak D selama 4 tahun plus 2 tahun di sekolah penerbang dan lain-lain, itu pun juga mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah Pak D dapatkan sebelumnya ketika Pak D ada di sekolah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ya. Dulu itu tidak ada sekolah dasar, tapi Pak D masih mengalami namanya sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu ya sama dengan sekolah dasar, ya selama 6 tahun gitu. Itu tentang kemampuan diri untuk meningkatkan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan kita. Kemudian mari Pak D beralih kepada sosiabilitas, artinya lingkungan. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tadi Pak D sudah menyebutkan ya, lingkungan itu ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat. Yang masyarakat itu sudah lingkungan masyarakat RT, masyarakat RW, kelurahan, dan sekolahan misalnya teman-teman di sekolah, itu juga termasuk masyarakat di mana kita semua bergaul. Nah, bagaimana kita bisa diterima di lingkungan itulah ya, kita harus meningkatkan rasa sosiabilitas kita untuk bisa menjadi yang yang diterima oleh lingkungan kita. Lingkungan keluarga misalnya. Kalau kita misalnya hanya kerjanya marah-marah saja, misalnya di keluarga juga bapak ibu kita nggak suka, adik kakak kita nggak suka. Itulah sebenarnya kita harus bagaimana bisa atau pandai-pandai mengikuti ya kegiatan sosial di lingkungan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian yang ketiga adalah alergitas. Alergitas ini artinya kepekaan. Ya, Pak D sudah tulis kepekaan. Maksudnya kepekaan itu adalah bahwa kita terhadap keadaan-keadaan sosial itu harus peka. Misalnya paling tidak contoh seperti ini ya. Misalnya ketika kita sama dengan keluarga, ada orang tua kita, waktu makan ternyata batuk-batuk, keselak dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik ini peka, maka dengan begitu akan cepat-cepat bagaimana ngambil air minum untuk bapak atau ibu yang mengalami
misalnya keselak dan lain-lain. Nah, itulah salah satu contoh kepekaan kita itu loh. Kemudian juga ada yang sering diistilahkan di dalam pergaulan sekarang itu baper, dikit-dikit bawa perasaan gitu loh ya. Kenapa sampai ada muncul istilah bawa perasaan? Kadang-kadang yang bicara itu tidak peka, ya, tidak alert bahwa kalau kita mengucapkan sesuatu kalimat, ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tersinggung, ada yang terasa nggak enak hati. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita jaga supaya keberadaan kita di lingkungan yang kita tidak menjadikan kita menjadi musuh bersama. Jangan sampai kita menjadi orang yang barangkali dirasanin orang karena perilaku kita kurang menghormati lingkungan, yang kurang menghormati keluarga, yang kurang menghormati di masyarakat. Ya, itu kalau kita bicara kepekaan. Kemudian ada lagi tanggung jawab atau responsibilitas, responsibility. Ya. Tanggung jawab itu dalam arti kata apapun yang cobalah untuk kita berani bertanggung jawab. Berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena kaitan dengan kehidupan sosial itu tanggung jawab itu banyak sekali ya. Misalnya nih, kita kalau bisa ya jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di jalan tol ya. Kemudian buang sampah di pinggir jalan yang bukan pada tempatnya. Itu pun juga namanya tanggung jawab sosial. Sampai-sampai Pak D ada di samping rumah seseorang, itu sampai ada tulisan begini, yang membuang sampah adalah anjing. Nah, itu kenapa? Karena orang yang buang sampah itu tidak punya tanggung jawab sosial. Bahwa yang sampah di situ merasa itu mengganggu, yang buang sampah ini tidak merasa bersalah gitu loh. Ya, tidak merasa bersalah. Hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang juga kita kurang alert, kita kurang peka ya terhadap hal tanggung jawab bersama. Gitu. Itu masih banyak sekali tanggung jawab itu yang harus kita lakukan ya. Tapi intinya adalah siapapun kita harus berani menanggung risiko terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai individu anak, sebagai individu orang, sebagai anggota masyarakat. Nah, itu kaitannya dengan tanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah penyesuaian. Penyesuaian ini fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini pun juga di dalam keluarga itu juga berlaku. Contoh misalnya begini. Kita pengen makan daging tiap hari, ya, makan siang, makan pagi, makan malam. Tetapi orang tua kita mampunya hanya menyediakan daging itu sehari sekali, tempe sehari sekali, misalnya ada tahu dan lain-lain. Ini pun kita harus bagaimana bisa menyesuaikan terhadap kemampuan orang tua. Terhadap pikiran orang tua, pada dasarnya setiap orang tua itu tidak ada yang tidak kepengen menyenangkan anaknya. Nah, tapi ketika semua terbatas, maka hal seperti itulah yang orang tua ini menyesuaikan kemampuan yang ada atau mengadakan sesuatu dengan segala keterbatasan. Nah, hal-hal seperti ini sering tidak disadari oleh anak-anak. Karena Pak D melihat di kampung Pak D, dia di masyarakat Pak D, ada yang sampai anak-anak minta dibeliin sepeda motor saja, itu sampai orang tuanya dihajar, ya, sampai nangis nggak berhenti-berhenti, ya, itu kadang-kadang seperti itu. Kemudian minta dibeliin sepeda dan lain-lain. Nah, sementara
kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu rumah tangga dan lain-lain itu tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga kebutuhan semuanya. Ya, kebutuhan kita anak-anaknya, kakak, ya, adik, ibu, bapak dan lain-lain semua harus terpenuhi. Makanya itulah dari kelima, mulai dari kapasitas, sosiabilitas, ya, alergitas, responsibilitas dan penyesuaian ini ya harus kita lakukan bagaimana kita belajar untuk menjadi bijaksana. Belajar untuk menyikapi secara bijaksana. Kemudian caranya bagaimana? Ya buatlah komunikasi yang bagus. Ya, dengan komunikasi yang bagus, mudah-mudahan lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita mengerti. Oke, lanjut. Dengan mengerti, tolong slide-nya yang lain ya. Nah, mari kita menuju kepada prinsip etika yang Pak D mengajak untuk berpikir bagaimana membangun etika yang baik. Membangun etika yang baik, prinsip beretika itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam perilaku, belajar bergaul dalam pergaulan. Kenapa belajar bergaul dalam pergaulan? Tidak luar pergaulan. Belajar bergaul itu bukan membaca buku, ya. Gaul ya salah satunya ya di pergaulan itu sendiri. Dengan memperhatikan orang bicara, dengan mengerti apa orang yang lain bicara. Jangan pada pergaulan itu kita sendiri kepengen dominan untuk bicara saja tanpa ya melibatkan orang lain untuk bicara, tanpa kita mau mendengarkan orang lain bicara. Jadi walaupun kita punya banyak pengetahuan, banyak persoalan yang harus kita sampaikan, tapi tidak dari toleransi kita untuk bagaimana kita mendengar apa yang dikatakan lain. Itulah makanya saya mengajak adik-adik, mengajak anak-anak semua untuk dengan modal 3 hal yang tertulis di layar inilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sikap dan perilaku menghormati. Yang kedua, sikap dan perilaku menghargai. Yang ketiga, sikap dan perilaku menyayangi. Lalu bagaimana aplikasinya? Sikap menghormati itu hormat kepada orang yang lebih tua, ya. Orang yang lebih tinggi ilmunya, hormat kepada orang yang lebih tinggi jabatannya, hormat kepada orang yang lebih tua umurnya, hormat kepada orang tua, ya, hormat kepada siapa saja yang tingkatannya itu lebih tinggi. Itu sikap dan perilaku hormat. Kemudian sikap dan perilaku menghargai itu menghargai yang levelnya sama, yang tingkatnya sama. Misalnya ya, sama-sama teman SD, sama-sama kelas 5, sama-sama kelas SMP, satu kelas. Ini menghargai kawan sendiri yang satu level, yang seumur, yang sepantaran. Itulah sikap dan perilaku menghargai. Lalu bagaimana sikap menyayangi? Menyayangi ini umumnya ditujukan kepada yang ada di bawah kita. Mungkin adik-adik kita, kalau nanti kita sudah besar, ya mungkin dengan keponakan kita. Kalau misalnya sudah kita berhasil bekerja, ya mungkin menyayangi anak buah kita, menyayangi orang-orang yang pangkatnya lebih rendah dari kita, atau menyayangi orang-orang yang ilmunya juga lebih rendah dari kita. Jadi, sikap-sikap perilaku menghormati, menghargai, menyayangi ini harus dilakukan
sesuai kebutuhan, sesuai dengan momentumnya, sesuai dengan tuntutan mana kita bergaul di masyarakat keluarga, masyarakat teman-teman main, masyarakat di kampung, atau masyarakat di mana kita menjadi bagian sosial dari pergaulan di masyarakat itu. Memang Pak D tidak menjelaskan secara detail karena ini waktunya sangat pendek, kan dengan hal-hal 3 ini yang barangkali bisa disampaikan, barangkali bisa dilaksanakan, ya, dihayati, dimengerti. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Toh proses belajar itu masih panjang. Jadi jangan terlalu jauh berpikir jangka panjang, jangan terlalu berpikir jangka menengah, tapi jangka pendek. Jangka pendek apa sih? Yang tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bersikap ketika kita bergaul di dalam kurun waktu masyarakat sosial keluarga. Itu garis besar prinsip-prinsip etika. Jadi dengan insya Allah kalau kita menghormati, kita menghargai dan menyayangi dengan melakukan sesuai dengan porsinya, insya Allah kita diterima baik di keluarga, di masyarakat maupun di lingkungan agama, bangsa, dan negara. Lanjut, masih ada nggak? Jadi hal-hal seperti itulah, ya, betul. Jadi akhir kalimat, ya, ini Pak D ingin cerita, ya, sepandai-pandai apapun, ya, sepinter-pinter apapun, sekuat-kuat apapun. Karena Pak D ini orang Jawa, Pak D pengen mensitir kata-kata dari ajaran orang-orang kita zaman dulu yang sampai sekarang masih dipiara, ya sebutannya Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Di situ tertulis, ya, segala bentuk keras hati, keras kepala, picik, angkara murka, kejam, semena-mena, dan lain-lain hanya bisa dikalahkan dengan sikap dan perilaku bijaksana, ya, yang tadi sudah Pak disinggung, kemudian lembut hati dan sabar serta doa, ya, doa kepada Tuhan, doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita runtut suro itu berani, keberanian, ya. Kemudian diro itu kuat. Kemudian joyo, jaya, ya. Jaya itu berjaya maksudnya. Mestinya anakku sekalian sudah ngerti. Ningrat itu adalah tingkat tinggi. Jadi kalau orang kuat, pinter, jaya, kebablasan, maka ujungnya adalah menjadi keras hati, picik, menjadi angkara murka, dan semena-mena. Maka itulah kalimat itu disambung dengan lebur dening pangastuti, ya, kalah dengan sikap perilaku yang bijaksana dan lemah lembut. Jadi kalau orang marah-marah, ya, kemudian disaut dengan nada tinggi, nggak akan pernah selesai. Biasanya begitu. Yang terjadi apa? Berantem. Nah, itulah makanya untuk menghindari supaya tidak saling emosional ini, ya, sikap bijaksana itulah yang harus diterapkan, ya. Tidak misalnya minta apa-apa kepada orang tua, minta beli sepeda, nah ini nunggu gajian gini-gini terus marah. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi semuanya segala sesuatu
harus dihadapi, dilaksanakan dengan bijaksana, dan mengerti terhadap segala keterbatasan yang ada. Kira-kira demikian yang bisa Pak disampaikan. Kira-kira seperti itu, Kakak Silvi, waktunya apakah masih lanjut atau sudah habis? Saya mute. Oke, terima kasih banyak Pak D. Ya Pak D, ya oke cek, ya masuk. Terima kasih banyak Pak D. Ya, oke. Ya, Kalau gitu Pak D ingin sampaikan ya, mudah-mudahan ini juga Pak D masih bisa menyiapkan waktu untuk seandainya anak-anakku sekalian ada yang kepengen bertanya jawab, ya. Baik Pak D. Kita sharing aja. Monggo, silakan. Ya, luar biasa banget tadi ya, Surodiro Jayaningrat, Lembur Dening Pangastuti. Ya, kita belajar beretika dengan cara hormat, menghargai, juga menyayangi. Dan ingat quotes tadi, kita juga perlu bijak, lembut hati, sabar, serta tidak lupa diiringi oleh doa. Terima kasih banyak Pak D untuk pemaparan materinya. Mungkin dari adik-adik semua nih, ada yang penasaran nggak sih? Tadi mungkin dari yang materi dipaparkan oleh Pak D, atau tadi cerita Pak D kan punya pengalaman banyak banget dalam maupun luar negeri. Atau proses menjadi seorang TNI AU seperti apa? Yang mau bertanya silakan langsung dibuka mic-nya. Kak Silvi dan semuanya memberikan kesempatan nih. Oke, sambil nunggu, mungkin Pak D, kayaknya tadi Pak D punya topi deh tuh. Kayak gimana sih Pak D? Topinya tuh Ya. pengen lihat dong. Ini maksud Pak D justru nunggu anak-anak yang ingin bertanya, ya sambil menjawab mungkin Pak D perlu pakai topi lah biar sedikit ada mengingat masa lalu gitu. Kita pengen dengar suara trompetnya tuh seperti apa sih Kak Dewi? Kayaknya kemarin tadi udah punya deh, udah nyiapin deh. Suara trompetnya kayak apa sih Kak Dewi? Oh, ini. Oh, seperti itu adik-adik ternyata. Sedikit ya Pak D komentar bahwa trompet itu adalah trompet yang setiap bangun pagi dan setiap mau tidur malam yang Pak D dengarkan selama Pak D mengalami pendidikan di Akabri selama 4 tahun. Jadi trompet itulah yang mengiringi bangun pagi maupun tidur malamnya Pak D waktu di pendidikan. Singkatnya seperti itu. Silakan. Iya, kita juga sering dengar tuh Pak D. Nah, mungkin nih adik-adik udah ada yang buka mic nih dari adik Roro Siti Mawada. Mungkin ingin bertanya? Enggak. Oh, enggak. Kok kalau gitu sambil nunggu Kakak Dewi, kemarin pertanyaannya udah sempat terkumpul kan ya? Atau adik Yafi? Adik Yafi? Malika mau bertanya langsung, Malika? Boleh, silakan Malika, jika ingin bertanya langsung. Apakah sudah tersambung Malikanya? Ayo, tugas-tugas Bapak banyak sekali, capek nggak sih Pak? Oh, pertanyaan Pak D dari Malika, katanya tugas-tugas Bapak banyak, capek nggak? Coba Malika diulang pertanyaannya. Yang keras. Tugas-tugas Bapak banyak sekali, capek nggak sih? Malika malu-malu, bisa ditolong dijawab nggak Pak D? Oke, terima kasih Maluka, tapi nggak boleh malu dong. Malika Pak D. Malika nggak boleh malu dong, Malika. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terus istilahnya Pak D kok tugasnya banyak sekali. Maksudnya Pak D ingin menjelaskan bahwa tugas-tugas itu semuanya disesuaikan dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan tanggung jawab jabatan waktu Pak D masih dinas. Jadi kesimpulannya adalah
ketika kita mendapatkan tugas, tugas itu tentunya akan disesuaikan dengan latar belakang tanggung jawab kita sebagai pejabat di TNI AU. Ya, semua bisa dilaksanakan secara mandiri atau kelompok, ya, sesuai dengan yang sudah digariskan oleh pimpinan. Ya, kira-kira seperti itulah. Itu tadi saya katakan, Pak D juga baik itu tugas di dalam negeri, baik itu tugas di luar negeri, ya itu sama saja, tergantung istilahnya itu masalah-masalahnya. Cukup, Malika? Oke, terima kasih Pak D, terima kasih Malika untuk pertanyaannya. Pak D, ini ada yang nanya nih di chat nih, dari Ibu Sherly Mariani. Assalamualaikum, saya bacakan ya pertanyaannya. Assalamualaikum, mau tanya Pak D, bagaimana menyikapi orang yang merasa hebat saat diskusi dengan guru wali kelas anakku. Jadi Bu Sherly Mariani bertanya, gimana cara menyikapi orang yang merasa dirinya hebat ketika berbicara gitu. Mungkin maksudnya gitu dari Bu Sherly Mariani. Terima kasih Bu Sherly Mariani, ya. Pada dasarnya tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya. Sama dengan kita lihat di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh. Di sekeliling kita ada dokter, ada penerbang kayak Pak D, ada inur, ada ahli hukum, ada ahli ekonomi, kemudian ada pedagang, ya, pebisnis, ada juga atau ada jaksa. Artinya bahwa beliau-beliau ini tidak mungkin seorang jaksa menguasai ilmu kedokteran. Tidak mungkin seorang dokter mengerti hukum. Yang mengerti mungkin ada, tapi tidak seluruhnya. Bahwa orang hukum dibandingkan sarjana hukum dibandingkan dengan dokter, kalau bicara hukum, mestinya orang hukum yang lebih mengerti daripada dokter. Kalau bicara penyakit, ya tentunya ya dokter akan lebih tahu secara detail dibanding dengan sarjana hukum. Jadi kalau seandainya orang ahli hukum ngajari dokter tentang penyakit, ya menurut Pak D ini sudah keliru, gitu loh. Seperti Pak D sebagai pilot, ya Pak D bisa menjelaskan ilmu penerbangan, udara internasional, misalnya peraturan misalnya internasional civil aviation organization. Nah mungkin Pak D lebih tahu dibanding dengan seorang dokter yang tidak pernah belajar. Baliknya Pak D juga nggak mengerti dan harus banyak belajar dengan ahli kesehatan yang dokter, yang Pak D mengertinya hanya sedikit. Jadi intinya adalah bahwa setiap orang itu punya kemampuan sendiri yang suka atau tidak suka, orang lain itu harus hormat kepada orang lainnya. Ketika orang menghormati ahli, ya, yang memang ahlinya, ya dia sudah berarti maunya sudah menang sendiri. Nah menghadapinya bagaimana? Ya kalau menurut Pak D ya kalau bisa dilayani, gitu. Kenapa? Kalau kita ngotot kepada ilmu kita sementara tidak mau mendengar, berarti kan tidak ada gunanya. Karena apa? Dia tidak mengerti kedokteran, tapi bicara masalah kesehatan. Dia tidak mengerti pertanian, tapi bicara masalah pertanian. Nah, itulah cara-cara salah satu yang tadi sudah Pak D katakan, ya kita harus bersikap fleksibel, kita harus bijaksana. Untuk Ibu Sherly, mungkin tidak hanya cukup dengan bijaksana, tapi mungkin perlu bijaksini. Ya, cuma permasalahannya adalah bijaksana dan bijaksini, juga sikap dan perilaku pandai-pandai, itu nggak ada di sekolahan.
adanya ya di pergaulan sosial yang kita bisa sharing dalam diskusi, kemudian debat, dan lain-lain. Oke. Pesannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak De atas jawabannya untuk Bu Sherly Mariani. Semoga bisa diterima dengan baik. Ada nih Pak De, ada adik kita yang udah nggak sabar pengen nanya langsung. Namanya Adik Yafi. Adik Yafi, mungkin boleh langsung aja. Yuk Dek. Mana Yafi? Ya, Yafi mau nanya apa ke Pak De? Silakan Yafi kalau mau nanya. Adik Yafi dari Min 3 Tangerang Selatan. Tadi udah menjapri nih, aku mau nanya Kak Silvi ke Pak De. Panggil aku Sok, nanya dong. aja. Nah, ayo gimana? Pertanyaannya apa? Apa nih pertanyaannya? Gimana Ade Yafi? Ada Yafi mau tanya apa? Oke. Oh, dada doang. Oh, mungkin mau dadah kali sama Pak De. Pak De, Oh, dadah. ya, Pak De dadah juga nih. Ya, oke. Ade Yafi mungkin nanti sambil disiapin yang lain dulu kali ya. Ini dari Siti Sahada Sera. Pernah nggak Pak De mengalami kesulitan ketika pendidikan di militer? Kalau bicara pendidikan, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Memang tidak ada yang tidak mengalami kesulitan. Semua itu ya pernah mengalami kesulitan. Seperti Pak D, ketika belajar potong kompas itu kesasar Pak D, ya. Karena potong kompas itu biasanya pelaksanaan latihan itu ya dilaksanakan pada malam hari. Berangkat dari malam hari sekitar jam 8 malam, itu paling telat, itu nyampe di finish, itu paling tidak menjelang subuh. Tapi kenyataannya itu Pak D justru kelewat 1 jam. Kenapa? Jadi potong kompas itu Pak D mungkin nyasar, yang dilewati itu adalah jurang. Istilahnya sehabis melewati jurang dengan Pak D sampai ke pelorot ya, istilahnya terperosok gitu ke bawah dari atas ke bawah. Nah, terus sampai di bawah itu ternyata sungai. Habis sungai terus nyebrang sawah. Ya kan? Nah, nyebrang sawah karena kepingin cepat sampai, sepatu, senjata sama ransel itu ya bagaimana sama tentara latihan pakai sepatu boot jalan di tengah sawah ransel itu ya bagaimana seorang jadi bayangkan kayak apa itu kesulitannya. Ya. Hal seperti itu melaksanakan itu pasti itu dialami. Begitu tugas-tugas misalnya harus berkelahi atau berantem dengan orang Jepang, berkelahi dan berantem sama orang Pakistan, kaitannya dengan tugas-tugas keamanan presiden dan lain-lain. Banyak sekali. Artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan, khususnya belajar, latihan, menjadi murid, itu akan selalu ya. Karena sebagai contoh, tidak ada semua pelajaran yang kita bisa kuasai. Makanya nilai kita tidak semuanya bisa dapat 9, tidak semuanya dapat 8. Tapi mungkin juga Pak D pernah mengalami pernah dapat nilai 5, dapat nilai 6, mungkin yang lain 7 misalnya seperti itu. Jadi artinya bahwa seluruh pelajaran itu kita tidak bisa tangkap 100%. Ya. Mungkin karena itulah kita tadi, Pak D tadi sudah menjelaskan, setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Untuk itulah kita harus saling menghargai, menghormati. Kira-kira itu ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup menjawab. Silakan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak De. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu tadi Yafi ini mic-nya tadi ternyata ada gangguan sedikit, tapi dia ngetik nih. Mau tanya, apakah dari kecil Pak De memang ingin jadi TNI? Kalau iya, kenapa Pak De? Terima kasih. Begini jawabannya singkat saja ya. Pak D itu waktu
waktu masih SR atau SD kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 itu belum punya keinginan besok itu mau jadi apa. Tidak punya keinginan itu menjadi TNI ya. Tetapi Pak D berkunjung ke rumah kakaknya bapaknya Pak D. Beliau adalah seorang militer plan yang punya pangkat dengan ketegapan sikap, dengan ketegasan, dengan keberanian. Disitulah Pak D diajari, akhirnya Pak D tertarik menjadi TNI. Nah, dari keinginan mulai sejak kelas 6 SD itulah Pak D pupuk terus menerus sampai di SMP, sampai di SMA, bahkan setelah lulus SMA, daftar akabri pun sampai 3 kali, nunggu 3 tahun baru masuk. Karena Pak D berusaha untuk tekun, tidak lupa berdoa, minta restu orang tua dan lain-lain, ya alhamdulillah jalani. Pesan Pak D, maksudnya kalau anak-anak ini punya keinginan, putus asa. Semangat, 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 dan semangat. Itu kira-kira. Monggo Kak. Wah, luar biasa banget Pak De. Semangat, semangat, semangat. Wah, ini ada lagi nih dari, tunggu sebentar, banyak banget nih Pak De nih yang nanya nih. Oh, Monggo, dari Ibu silakan. Guru ini, dari Ibu Guru kita, namanya Ibu Heni, beliau dari SMPN 20 ingin bertanya. Salam sehat Pak De, bagaimana cara menumbuhkan kedisiplinan pada anak-anak? Terima kasih Ibu Heni, pertanyaan yang bagus sekali. Sebagai guru, menurut Pak D, ya menurut saya itu adalah sebenarnya kalau kita bicara disiplin, menegakkan disiplin, aturan di sekolahan itu sudah ada. Sudah ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, salah satu cara untuk mengeterapkan aturan itu kepada anak-anak didik, yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah contoh dan tauladan. Itu sebenarnya. Kalau kita sudah memberikan contoh, memberikan tauladan, memberikan pengarahan, memberikan pengajaran, kemudian memberitahu kepada anak-anak didik, ya mestinya bisa ditambah dengan komunikasi, koordinasi dengan orang tua murid. Siapa yang bandel, siapa yang tidak nurut, siapa yang tidak disiplin, dan lain-lain. Mungkin kerjasama antara guru dengan orang tua murid ini bisa menjembatani bagaimana untuk mencari solusi dan jalan terbaik. Kenapa? Karena pada dasarnya si anak ini adalah lebih dikenal oleh orang tuanya, bukan oleh gurunya. Awal mulanya begitu. Karena orang tua si anak ini tentunya mengerti bagaimana basic karakternya, ya, mengerti bagaimana menghadapi anak ini gitu loh. Jadi artinya ketika pendidikan ini diserahkan kepada guru, orang tuanya, ya tentunya tidak ada salahnya kalau setiap perkembangan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak ini disampaikan kepada guru atau kepada orang tua. Dan saya melihat bahwa setiap guru, setiap wali kelas itu kalau tidak salah per semester atau per tahun itu selalu ada komunikasi dengan orang tua. Nah, sebagai guru tidak ada salahnya untuk berterus terang. Bu, anak ibu seperti ini, Bu, anak ibu seperti ini, dan lain-lain. Ini bagaimana kita ini apa? Sehingga terjadi simbiose, sehingga terjadi kerjasama untuk saling mengawasi, untuk saling mengajari. Karena pendidikan tidak hanya datang dari guru saja, tapi juga dari keluarga atau bahkan dari masyarakat, teman-temannya atau masyarakat yang lebih tua dari yang bersangkutan. Mungkin itu. Demikian barangkali Bu Heni, terima kasih.
Ya, demikian jawabannya dari Pade, Bu Heni. Semoga bisa diterima dengan baik. Wah, Pade, ini ada lagi yang nanya pengalaman nih dari adik kita, adik Alfred Sebastian. Selamat sore, Pade. Saya Alfred Sebastian mau tanya, apa yang Pade lakukan ketika pasukannya menyerah, katanya. Mungkin adik ini ada gambaran tentang peperangan dan dia pengen bertanya nih kayaknya ke Pade. Kalau pasukan nyerah tuh harus gimana? Mungkin gitu, Pade, pertanyaannya. Dengan siapa tadi, Fadli? Alfred. Alfred. Begini, Alfred umur berapa nih sekarang nih? Alfred Sebastian ini, tunggu kita lihat mana ya Alfred. Alfred, ini ada nih. Alfred, kamu usia berapa? Ya, boleh dibuka mic-nya. Umur 12 tahun. 12 tahun, Pak De. Oke, Alfred 12 tahun. Sudah kelas 6 ya? SMP. SMP. Nah, oke. Jadi gini Alfred ya. Pada dasarnya pendidikan militer itu mengajarkan keberanian ya, mengajarkan sikap kesatria ya. Jadi tidak diajarkan untuk menjadi orang penakut atau tidak diajarkan menjadi orang yang lupa tanggung jawab. Makanya itulah di dalam pendidikan tentara itu Pak D itu diajari bela diri, diajari menembak, diajari menanam senjata sampai menggunakan senjata itu sendiri, dan yang terakhir juga diajari apa yang namanya perang sangkur. Nah, perang sangkur itu dilakukan ketika bedil kita, senjata kita sudah habis pelurunya, kita tidak lagi bisa menembak, satu-satunya senjata yang masih ada sangkur. Nah, dengan sangkur itulah kita membela diri, melaksanakan tugas dengan mengorbankan, artinya dengan keberanian yang harus kita praktekkan, yang dengan keberanian yang harus kita lakukan demi tanggung jawab kita sebagai prajurit. Jadi pemimpin TNI itu tidak mengajarkan untuk takut menghadapi lawan, menghadapi musuh. Yang takut itu kalau kita berbuat salah. Jadi tidak boleh takut karena benar, ya. Jadi itu caranya tuh. Jadi kalau sampai ada prajurit yang mungkin menyerah dan lain-lain kemudian ketangkep itu sebenarnya barangkali bukan karena ketakutan sebelumnya, tetapi karena menyerah dalam kondisi yang bisa saja dia kehabisan peluru sementara musuhnya pelurunya masih puluhan atau masih banyak. Karena apa? Kalau dia nggak punya peluru, musuhnya nembak 2-3 kali, kena jantung, kena badan, kena kepala, ya otomatis pasti kita akan mengorbankan diri. Jadi kadang-kadang demi menyelamatkan diri, nah sementara mungkin dengan menyerah sementara atau mengibarkan bendera putih. Nah gitu kira-kira. Tapi pada dasarnya tetap keberanian dan jiwa kesatria itulah yang dibentuk di dalam pendidikan yang Pak D pernah laksanakan selama 4 tahun di Akademi Militer. Itu kira-kira. Ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman Pak D seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai takut, itu sebenarnya adalah orang yang sebenarnya tidak lulus tes akabri atau tes masuk militer, tapi dipaksakan. Nah, itu seperti itu. Makanya hal-hal seperti itulah yang harus dihindari. Menjadi tentara ya harus berani, harus punya jiwa kesatria. Oke, baik. Terima kasih Pak De untuk jawabannya. Alfred, gimana jawaban dari Pak De? Sudah bisa dipahami anak ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Alfred. Pak De, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih ya Pak De. Ini yang banyak banget yang nanya, tapi kita pilih pertanyaan terakhir aja ya. Ini dari Ibu Sherly Mariani. Izin tanya lagi, bagaimana mengajarkan anak kebutuhan khusus untuk mencintai tanah air? Oke Ibu Sherly Mariani, bagaimana mengajari untuk cinta tanah air? Sebenarnya tadi kan saya sudah katakan
bahwa mencintai tanah air itu tidak hanya tentang bagaimana kita terhadap tanah air kita, tetapi marilah kita berangkat dari diri kita, kemudian berangkat dari di luar diri kita. Kenapa? Tadi sudah Pak dikatakan bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Secara individu ya, kita diajari bagaimana berperilaku yang baik, berperilaku sopan, berperilaku kesatria, berperilaku benar, berperilaku jujur gitu loh. Jadi mengajari anak untuk cinta tanah air ya salah satunya adalah bagaimana menanamkan misalnya memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang budaya bangsa kita, kebiasaan-kebiasaan bangsa pada bangsa kita. Tapi intinya saya ingin mengajak yang utama adalah menanamkan etika tentang sikap dan perilaku yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana mengaplikasikan sikap menghormati, sikap menghargai, dan sikap mencintai. Kalau ini sudah bisa dipraktekkan, si anak ini makin berkembang dan bisa diterima di masyarakat. Saya yakin cita-cita untuk menanamkan cinta tanah air itu pun akan terwujud. Jadi walaupun jalannya tidak serta-merta langsung cinta tanah air enggak, tapi itu semua merupakan sebuah proses pendidikan, sebuah proses pengajaran, sebuah proses pembekalan ilmu, sehingga ilmu itu dipahami, ilmu itu dimengerti, ilmu itu dihayati, dan ilmu itu dilaksanakan. Kira-kira begitu, Shirley. Atau ada lagi yang barangkali mungkin kurang atau seperti tidak sesuai harapan? Monggo. Mungkin saya mau menambahkan, Pak D, sepertinya dari Ibu Serliani ini, beliau menanyakan tentang anak kebutuhan khusus. Jadi mungkin sedikit saja dari saya untuk menanamkan cinta tanah air, bukan hanya itu untuk semua anak. Jadi kalau memang anak kita berkebutuhan khusus, kita tidak perlu muluk-muluk, setuju dengan Pak D. Tadi kita mulai dulu dari diri sendiri seperti apa. Mungkin anak kebutuhan khusus memiliki beberapa kekurangan yang memang tidak seperti anak pada umumnya. Tapi itu jangan khawatir, belajar aja dulu dari gimana cara bina diri, gimana mandiri untuk merawat kebersihan dirinya sendiri. Kita mulai dari situ aja dulu, pelan-pelan dari situ, dari dia menjaga diri, baru ke pergaulan dan sebagainya. Karena kita kan perlu tahap dan perlu proses, kurang lebih seperti itu Bu Serli Mariani ya Pak Dik ya. Ya, saya rasa itu sudah betul sekali ya. Artinya bahwa kita yang utama adalah bagaimana membangun diri yang kita ajari tadi, karena memang tidak normal misalnya ya. Nah, itu bagaimana kita mengajari untuk dia bisa mandiri. Iya, Pak D. Mandiri untuk makan, misalnya mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, untuk mandi, untuk itu dengan disiplin hal-hal yang baik yang dilakukan sehari-hari inilah mudah-mudahan ketika nanti dia besar, dia sudah bisa menyadari apa sih sebenarnya yang akan dilakukan di dalam memenuhi baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan lingkungan termasuk keluarga. Oke. Iya, terima kasih Ibu Serli. Oke, Pak De, ini sebenarnya tadi udah terakhir, cuman ada nih tahu-tahu mungkin sinyal saya ya kali Pak De, baru masuk nih. Ini benar-benar terakhir Pak De. Abis ini kita close ya pertanyaannya. Dari Lian, SMP Mater Dei. Bagaimana cara menumbuhkan patriotisme di kalangan anak muda atau pelajar? Wah, ini yang nanya anak SMP nih Pak De. Mohon jawabannya Pak De. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Lian. Mbak Lian, ya. Mbak apa Mas? Ade, Lian. Adik Lian ya, Adik Lian ya. Bagaimana menimbulkan patriotisme? Sebenarnya sama saja. Menimbulkan patriotisme itu adalah menimbulkan jiwa kesatria. Ya. Menimbulkan jiwa kesatria itu konsekuensinya harus menimbulkan rasa terhadap apa? Terhadap yang dilakukan.
ketika kita berbuat salah, ya, kita harus berani untuk bersikap jujur, ya, berani untuk minta maaf. Karena pada dasarnya salah itu mungkin tidak disengaja. Jadi kalau menurut Pak D, sepanjang kesalahan itu tidak disengaja, tidak ada salahnya untuk berani minta maaf. Itu satu-satunya yang perlu dilakukan. Bukan karena kita salah dan tidak sengaja kita nggak berani minta maaf. Itu namanya tidak patriot. Gitu loh. Jadi sikap-sikap patriotisme itu harus dibangun melalui perilaku kita sendiri. Melalui perilaku diri sendiri untuk bagaimana ya mendidik diri kita sendiri. Saya yakin semuanya ya itu sebelum kita mencintai orang lain, maka marilah kita mencintai diri sendiri. Bagaimana kita mendidik diri sendiri untuk bersikap disiplin, untuk bersikap kesatria, untuk bersikap bertanggung jawab, untuk mengucapkan terima kasih kalau diberi, untuk minta maaf kalau salah, berani minta tolong kepada orang tua, misalnya dengan kata-kata ibu, bapak tolong, bukan dengan merintah, misalnya begitu. Nah itu yang hal-hal yang kecil, tapi mungkin secara teori mudah diucapkan, tapi memang sulit dilaksanakan. Ya, kadang-kadang banyak kasus yang ketika seseorang berbuat salah, yang berbuat ini tidak mengakui, bahkan mencari alibi atau alasan seolah-olah orang lain yang disuruh salah gitu. Padahal kalau kita berani mengaku salah, oke itu salah saya mohon maaf, mudah-mudahan lain kali tidak terjadi. Kalau itu bisa diucapkan, insya Allah damai, insya Allah nyaman, dan insya Allah bisa diterima. Kenapa? Karena kesalahan pasti tidak disengaja. Jadi berani bersikap jujur, berani mengakui kesalahan. Itu sikap patriotisme yang harus dilakukan, bukan hanya dibicarakan. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi nggak usah muluk-muluk harus bersikap begini, enggak, itu saja. Berani bertanggung jawab, berani mengakui dan jujur. Nah, ya. Karena kejujuran itu nomor satu. Ya. Oke, Lian. Oke, Lian ya. Atau masih belum puas apa arahnya kemana pertanyaan itu? Gimana Ade Lian? Ini adiknya ada nih kebetulan di sini nih Pak. Gimana Dek? Oke, gimana Dek Lian? Gimana tanggapannya? Apakah sudah terjawab pertanyaan Adek? Oh oke, sudah terjawab katanya Pak De. Oke, kalau gitu kita sama-sama hari ini belajar. Terima kasih banyak Pak De untuk ilmunya, pengetahuannya untuk kita semua yang sangat bermanfaat. Hari ini kita belajar bahwa mencintai tanah air, jangan melulu muluk-muluk langsung ke negara, melompat seperti itu nggak bisa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, terus ke keluarga, ke masyarakat yang merupakan bagian dari tanah air. Jadi bertahap, semuanya butuh proses. Sekali lagi kita mau ucapin terima kasih kepada Pak De Oyot. Kalau yang mau nyalain mic-nya ngucapin terima kasih yuk, bareng-bareng nggak apa-apa yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Pak De. Terima kasih Pak De. Iya Pak De, Pak De-nya pamit dulu. Sekali lagi terima kasih Pak De. Foto bersama Pak De. Nah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak De jangan kemana-mana ya, Pak De kan pengen ngeliat tulisan adik-adik kan. Oke. Kita pose dulu Pak De. Oh pose gini kali ya Pak De ya, aku cinta tanah air. Gimana Pak De, enaknya? Oh begini, oke siap. Sudah? Aktifkan layar semua, Kak Silvi. Ayo dong semuanya aktifin layarnya. Oh iya, yang bagian bawah belum aktifin layar nih.
Oke. Mungkin suara trompetnya Kakak Dewi biar kita semangat fotonya yuk Kak Dewi. Iya, hujan di sini, aduh. Iya, di sini juga hujan nih. Yeay, tepuk tangan dulu untuk Pak Oyot dan kita semua. Oke, jangan kemana-mana nih. Ini pasti ditunggu-tunggu juga. Kemarin Kak Silvi di grup udah baca tulisan kalian tentang kebaikan apa yang sudah kalian lakukan dan apa harapan kalian untuk bangsa ini. Nah, melihat tulisan kalian nih bener-bener, wah ini kita bisa simak sama-sama nih tulisan kalian. Yuk, bisa disetel sama Kakak Dewi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.
Iya, itu tulisan dari adik-adik semua yang betapa membacanya saja udah bikin bangga. Kalian menyadari kebaikan itu yang kalian lakukan tuh luar biasa banget ya adik-adik ya. Kak Silvi sampai terharu banget bacanya. Nah, jadi dari semua tulisan yang masuk, kurang lebih ada baik Japri maupun grup. Kita lakukan challenge-nya cuma 1,5 hari ya, nggak sampai 2 hari. Udah sekitar hampir 80 lebih, hampir 100 tulisan yang masuk. Dari 100 itu, Kakak pilih 15 tulisan, jadi semua tulisannya tuh bagus, semuanya baik-baik, keren-keren banget. Cuman memang kita pilih tetap 15 yang favorit. Kak Silvi nggak bilang yang terbaik karena semuanya itu sudah yang terbaik. Jadi yang favorit itu adalah, kenapa favorit? Jadi dikatakan favorit, iya. Iya, karena dihitung ketepatan waktu mengirimnya juga. Terus konten tulisannya kita bacain siapa aja ya yang favorit itu. Ada Saskia Rahma Lutfia dari MIS Al Islamiyah Panongan, Usmiyah Ayuranti Naris dari SMPN 1 Paku Haji, Amera N dari MTS Muhammadiyah 1 Ciputat, M Fadli Ada, MI Nurul Falah Ciater, Alfred Sebastian SMPN 20 Tangsel, Felinda Tirano Putri dari SDS Eka Cipta Sawita Kalimantan Timur, M Alia Pratama dari MI Subono Mantovani, Fresya Mevina dari SMPN 11 Tangsel, Syabian Syaputra dari SDS Eka Cipta, Bintang Nuraini dari SMPN 18, Gani dari SDN Rawabuntu 3, M Yaafi FF dari Min 3 Tangsel, Mawadah dari SDN Nurul Fitri, Afla Zaki dari SMPN 3 Raksa, dan Rofiana Mulid Hidayat dari SMPN 20 Tangsel. Sekolahnya juga beda-beda nih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bukan hanya yang favorit, tapi untuk kita semua. Nah, Terima kasih, adik-adik, Kak. iya, adik-adik yang sudah terpilih tulisan favorit bisa mengirimkan nomor ponselnya di kolom chat untuk Kakak Vega. Dan tadi juga kita udah sempat ini ya, tanya jawab. Coba, kan dari tadi yang nanya tuh ada banyak banget ya. Tunggu, mana catatan Kak Silvi tadi yang nanya ya? Tadi yang nanya tuh ada banyak banget. Nah, kita pilih ada 4 pertanyaan. Tunggu, pertanyaan favoritnya. Ya, ada 4. Coba Kak Dewi ditayangin sekali lagi deh di layar pemenangnya tadi. Takutnya ada yang kelewatan mungkin, Kak Dewi ditayangin sekali lagi. Bukan pemenang ya, sorry, favorit. Tulisan favoritnya tayangin lagi Kak Dewi. Ini ya, coba dilihat apakah ada namanya di sini ya. Oke, sudah ya. Ya, jadi yang tadi nanya pun akan mendapatkan kejutan. Ibu Sherly Mariani, Ibu Siti Sahadah, Lian dan Malika. Yang nanya pun dapat kejutan juga. Nah, untuk adik-adik itu dapat surprise ya nanti. Tunggu aja surprise-nya nanti dikirim sama Kakak Vega. Nah, untuk yang selanjutnya, ya adik-adik, kita berkelanjutan ya. Masih ingat kan kemarin ada yang sempat ikut lomba karya literasi dan lomba buat komik? Iya, kita akan lakukan lagi nih, tapi dengan tema yang beda. Temanya anak bangsa yang beretika. Seperti tadi poin-poinnya yang udah diajarkan oleh Pak D tadi. Masih ingat nggak tadi Pak D ngajarin apa aja? Tentang bagaimana etika itu hormat, menyayangi, menghargai, bijaksana, lembut hati, sabar, serta tidak lupa berdoa. Kita bikin temanya seperti itu. Apa yang sudah kalian lakukan dan bagaimana sikap kalian yang menunjukkan etika-etika tersebut sebagai anak bangsa. Nah, komiknya akan dipilih 5 komik favorit. Nah, 5 komik favorit dan 5 karya literasi favorit. Esainya esai populer ya, gunakan bahasa kalian sendiri. Nanti Kak Silvi akan balik ke grup untuk kita belajar ulang lagi ya. Mungkin ada yang lupa atau ada yang pengen tahu lebih lagi, nanti kita belajar ulang lagi ya. Kurang lebih itu yang kita dapat sampaikan. Oke, yang bertanya favorit juga harus nulis nomor HP Kak. Oh iya betul, penanya favorit juga nulis nomor HP ya.
Oke, kalau gitu terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kak Silvi, tutup dulu dengan acara Aku Cinta Tanah Air, Anak Muda yang Beretika. Coba mic-nya boleh dibuka semuanya, kameranya boleh dibuka. Aku cinta tanah air. Iya. Aku cinta Kita bareng-bareng yuk kita sebutin bersama. Aku cinta tanah air Indonesia. Yuk. Aku cinta tanah air Indonesia. Kita kompakan ya. Yuk, 1, 2, 3. Aku cinta tanah air Indonesia. Oke, bukan jumlahnya yang kita hitung, tapi semangatnya. Adik-adik, dengan jumlah segini, semangatnya udah berkobar luar biasa. Kak Silvi apresiasi. Yeay, keren banget. Terima kasih Kak Silvi. Terima kasih Kak Gadis, terima kasih seluruh tim CSR Sinar Maslen. Terima kasih Pak De Oyot udah sharing ke kita. Terima kasih adik-adik semua. Jangan khawatir ya. Kalau hadiah itu kan kayak udah biasa. Kalau anak di sini hebat-hebat. Hadiah itu bukan yang terutama, tapi ilmu dan kebersamaan dan kolaborasi yang utama. Betul. Jangan lupa tulis nomor HP-nya. Sambil kita tutup acara, mungkin diiringi dengan lagu ya. Boleh ya? Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Take care semuanya. Jaga kesehatan. Iya. Yang nggak ikut bisa nonton di YouTube ya. Iya, Kak Gadis. Ya. Wah. Ini selamat pagi supaya tetap semangat jadinya pagi. Dadah Kak Gadis. Iya, dadah Kak Ardi. Terima kasih sudah bergabung. Wah, ini pesawatnya nih dulu Pak D naik pesawat kayak gini nih adik-adik. Malika dapat hadiah, kakaknya dapat hadiah. Dia mah rajin di sini. Kak Vega, mungkin Kak Vega bisa tulis nomor gimana hubungin Kak Vega ya di grup ya. Atau bisa gabung di grup sentra buku. Tinggalin di sana, di list. Yang lagi makan siapa tuh di belakang? Kita tutup acaranya sambil ada yang lagi makan ya. Sambil setel lagunya, lagu TNI. Yang mana kemarin kayaknya udah disiapin deh sama Kak Dewi. Puter dong Kak Dewi. Kayaknya adik-adik pengen lihat deh nih. Kak Ardi juga pengen lihat. Masih ada Alfred, Roro, Malika, Aira, Yafi. Halo Aira. Aira nih rajin banget loh belajar bahasa Inggrisnya di Rumah Pintar. Wah. Ini kalau kata Pak D, ini lagunya Pak D nih. Sambil nutup kita dengerin ini ya, sambil nunggu chatan di kolom.
Papa udah dada-dada boleh Papa nih. TNI tulang punggung negeri selalu siap mengayomi, selalu dekat di hati. TNI prajurit sejati, TNI itu saudara kami. TNI prajurit sejati. Yeay, oke. Kalau gitu Zoom-nya kita tutup dulu ya. Terima kasih adik-adik. Cuman ditanya Papa. Kembali ke sentra buku ya kita ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua. Dadah Kak Cani.